Ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini adalah sidang lanjutan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum kita kepada pihak KPU karena menerima pendaftaran pasangan calon Bapak Prabowo dan Mas Gibran begitu ya. Agenda hari ini yaitu mediasi. Tadi sudah dijalankan proses mediasi. Kami dihadiri langsung dari pihak prinsipal yaitu penggugat, kemudian dari pihak tergugat, pihak KPU tadi hadir beserta kuasanya, sedangkan pihak turut tergugat 1, 2, dan 3 tidak hadir prinsipalnya, hanya kuasa hukumnya. Dalam proses mediasi tadi kita berjalan agak alot karena jelas ya bahwa apa yang kita ajukan sebagai gugatan itu jelas-jelas memang sebuah perbuatan melawan hukum yang memang dilakukan oleh pihak KPU. Begitu. Kemudian pihak KPU merasa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya alotnya di sana. Kemudian kami sempat diajak untuk berdamai pada proses mediasi tadi itu. Tapi dengan jelas dan tegas kami sampaikan ya kami tidak bisa diajak berdamai pada persoalan ketika memang KPU ini melakukan proses perbuatan melawan hukum. Kami mau berdamai asalkan dengan catatan bahwa KPU membatalkan proses pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, begitu. Dan garing atau mendiskualifikasi pasangan tersebut sebagai peserta dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Begitu tadi sempat agak alot di posisi itu begitu. Damai seperti apa yang diinginkan oleh KPU? Ya, KPU meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bukan suatu perbuatan melawan hukum begitu kan. Ya, itu tidak benar karena perbuatan KPU itu kan terang-terangan menerima pendaftaran Gibran dengan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang di PKPU itu masih mengatur minimal syaratnya itu 40 tahun. Jadi belum ada perubahan sehingga Gibran tidak memenuhi syarat tersebut. Karena Gibran tidak memenuhi syarat tersebut, seharusnya pendaftaran itu ditolak, tidak dapat diterima, tapi KPU menerima. Lah, perbuatan KPU yang menerima pendaftaran itu adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar dan bertentangan dengan PKPU nomor 19 tahun 2023 begitu. Jadi tadi kita diminta berdamai, kami tegas menolak. Karena ini tentu kepentingan kami sebagai warga negara Indonesia, pihak penggugat ya prinsipal karena dia punya hak memilih dan juga kepentingan masyarakat rakyat Indonesia begitu. Kesimpulannya apa dari media itu? Kesimpulannya ya tidak ada titik temu dan kami dinego lah bahasanya ya, diajak berdamai ya, kami tidak mau lah. Oh ini persoalan serius kan, kami tidak dalam rangka untuk memperburuk KPU, tapi kita dalam rangka menjaga KPU agar tidak rusak marwahnya dan tidak melawan hukum dan melanggar hukum hanya atas dasar kepentingan sekelompok tertentu yang memang sedang memiliki kekuasaan di negeri ini begitu. Artinya sidang berlanjut. Sidang akan dilanjutkan dengan proses mediasi kedua pada tanggal 11 Januari begitu. Yang kedua itu apa? Agendanya tetap penyampaian mediasi hasil rembuk mereka dengan pihak prinsipalnya. Gitu. Untuk yang tidak hadir rencananya? Rencananya kami tetap meminta untuk dihadirkan sebagai bentuk itikat baik. Jadi dalam proses mediasi barusan itu hakim mediator juga menyampaikan bahwa kedatangan prinsipal itu bentuk itikat baik. Nah, ketidakhadiran prinsipal baik pihak Bawaslu, pihak Pak Prabowo maupun pihak Pak Gibran itu bentuk ketidakitikat baikan. Jadi tidak ada itikat baik menghargai hukum. Tidak ada itikat baiknya begitu. Sampai hari ini dari pihak Prabowo tidak pernah satu kali pun. Oh, tidak pernah. Itu yang kita sayangkan. Ini kok tidak menghargai proses hukum, tidak ada itikat baiknya. Kalau misalkan benar ya, kenapa tidak datang saja begitu kan? Kita ngobrol baik-baik seperti apa kan harusnya begitu. Tapi ini tidak ada. Loh, harapannya jelas karena ini untuk semua rakyat Indonesia agar pemilu berjalan lancar ya dan berkepastian hukum.
harapannya KPU membatalkan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka dan garing atau mendiskualifikasi pasangan calon antara Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Begitu. Bahwa dengan menerima pendaftaran Prabowo Gibran yang dilakukan oleh KPU tanpa merubah PKPU terlebih dahulu, maka itu adalah unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga itu yang kami ajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan itu adalah hal di mana kemudian kita harus menegakkan hukum positif atau hukum tertulis, di mana tadi juga pihak kuasa hukum dari KPU menyatakan bahwa itu menjadi norma, putusan KPU sudah menjadi norma dan bisa berlaku langsung begitu. Tapi kan kemudian kita kembali bahwa negara kita itu untuk menuju kepastian hukum harus ada hukum tertulisnya, sedangkan PKPU-nya itu juga belum dirubah, sehingga perbuatan menerima pendaftaran itu tidak ada dasar hukumnya, maka itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan itu adalah suatu teori yang sederhana sebenarnya di dalam ilmu hukum, di mahasiswa semester 1 bahkan mudah memahami itu. Tapi kenapa kok kemudian komisioner KPU tidak bisa memahami itu gitu. Jadi mahasiswa saya semester 1 itu jauh lebih mampu memahami itu sebenarnya. Tapi ini kemudian kenapa kok Bawaslu, DKPP, dan semua lembaga negara yang lain tidak memahami. Dan itu yang kami patut curigai, kenapa kemudian ini terus berlangsung, tidak ada upaya evaluasi ke depan. Sehingga tadi upaya damai itu tidak menemukan titik temu, karena kita diminta untuk berdamai dengan menghentikan prosesnya, dan kami lihat tidak ada itikat baik juga upaya damai seperti apa. Dan kami sudah sampaikan upaya damai itu akan kita lakukan kalau permintaan kita dipenuhi oleh para tergugat. Itu. Mungkin teman-teman. Saya menambahkan sedikit saja bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan satu lagi, bukan tentang Dr. Brian Denmas Wicaksono, tapi tentang moralitas bangsa yang dipertaruhkan. Karena kenapa? Karena apa yang salah akan melahirkan produk yang salah. Jadi bukan tentang dengan Dr. Brian Denmas Wicaksono ya, tapi tentang kepastian hukum yang ditabrak dengan KPU dengan jelas-jelas melawan hukum. Karena Indonesia negara hukum, sekali lagi saya tegaskan, bukan negara yang tunduk dengan kekuasaan, dengan jari seseorang. Tapi ini adalah negara yang memiliki azas kepastian hukum yang tepat, dan bukan negara yang kekuasaan. Itu saja dari saya rasa terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.